Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Infinix Hot 70. HP 2 jutaan sekarang speknya udah nggak seasik dulu. Ya, saya sepakat banget sama kalimat ini. Harga HP pada naik, memori makin mahal. Ya mau nggak mau brand juga harus mangkas spek sana sini biar bisa jualan. Bisa dapat chipset yang nggak downgrade, itu udah bagus banget sih buat sekarang ini. Dan ini pun juga kejadian ya ke brand-brand anomali macam Infinix yang biasanya ngasih spek nggak ngotak buat harga 2 jutaan. Kita lihat aja HP terbarunya Infinix ya, Infinix Hot 70. Ini harganya start dari 2,2 juta, tapi kita cuma dapat RAM 4 GB. Wah, kayaknya Infinix juga kena badai downgrade nih. Saya mikirnya gitu. Bahkan kalau kita mau nambah RAM ke 6 GB, kita mesti ngeluarin duit lagi ya, nambah 500.000. Atau kalau mau RAM yang 8 GB nih, yang paling tinggi, itu starting harganya udah di 3 jutaan. Ini pricing yang cukup berat ya, apalagi di kondisi ekonomi sekarang ya. Rupiah melemah, daya beli masyarakat juga pada turun. Berat banget buat jualan HP ini. Tapi setelah saya pakai HP ini beberapa hari, ada beberapa hal sih yang bikin saya senyum-senyum sampai geleng-geleng kepala. Dan baik lagi nih ke pertanyaan. Masih layak nggak sih HP ini dipanggil King Phoenix? Yuk kita bahas. Oke, pertama kita bahas tongkrongan dulu nih. Yang bikin kita lupa kalau HP ini harganya udah makin mahal. Sekarang skinnya Infinix bisa dibilang cukup niat dan mateng ya. Lihat aja, sekarang desain kamera, housing kamera itu udah makin estetik. Ini kayak dibikin tumpukan-tumpukan, nggak cuma sekedar tempelan lensa doang. Terus di bagian bawah sini ada semacam lampu kelap-kelip ya, atau bahasa mereka tuh halo lighting, yang mana bakal nyala kalau ada notif atau telepon masuk. Untuk beberapa warna tertentu, ada motif ala-ala ikan cupang juga ya di bodi belakang ini. Ini ngedoff by the way. Dan yang saya pakai ini warna violet ya, warna ungu, cukup soft, nggak terlalu yang ngejreng banget. Ya mau cewek atau cowok pakai sih harusnya masih masuk untuk warna ini. Tapi satu warna favorit yang saya suka banget ya, pas ngeliat di bagian posternya, itu warna thermal orange, asli. Itu warna orange itu nyala banget. Tapi mau warna apapun, yang nggak kalah menarik itu casing bawaannya. Coba deh Tam. Nah, ini nih, casing bawaannya tuh bukan standar ya, nggak cuma bening atau hitam doang, ini bahkan warnanya nyamain dengan skin HP-nya. Ini kalau warnanya violet, casing bawaannya juga punya warna sama-sama violet. Ya meskipun di bagian tengah sini ada warna beningnya sih, buat nonjolin warna aslinya. Cakep ya, kayak casing HP-HP mahal. Sederhana, tapi brand lain nggak bisa. Bodi belakangnya sih auranya malah minggu banget ya. Tapi pas pindah ke sisi depan, boom, aura malam Jumatnya makin kelihatan. Yes, bezelnya tebel banget. Dan ini juga resolusinya kena nerf ya. Yang biasanya Full HD, di Hot 70 kali ini kita cuma dikasih resolusi HD doang. Satu-satunya hal yang cukup saya apresiasi sebenarnya lebih ke desain punch hole-nya ya. Jadi ya nggak terlalu yang jadul-jadul banget lah, nggak pakai poni water drop kayak HP-HP zaman dulu. Oh ya, satu lagi catatan saya soal layar, brightness layar HP ini tuh kurang nampol ya kalau kita pakai di luar ruangan, apalagi di kondisi yang terik banget. Itu tulisan atau gambar nggak berasa yang jelas banget ya, even kita udah pakai brightness yang paling maksimal. Tapi di luar itu, saya cukup apresiasi sama beberapa hal menarik dari HP ini. Yang pertama, tombol sensor di jarinya ya, itu responsif banget, sat-set ya. Ini ada di tombol power. Terus dia punya triple slot SIM ya, yang mana kita bisa pakai 2 slot SIM plus micro SD up to 2 tera bebarengan ya, dan nggak ngorbanin salah satu slotnya. Cakep. NFC aman. Kita bahkan nggak perlu ke minimarket buat cuma sekedar cek atau top up saldo e-money karena bisa langsung dieksekusi di sini. Dan HP ini juga punya tombol tambahan ya yang warnanya oranye. Ini tombol kalau kita pencet lama itu bisa manggil AI bawaannya ya, yaitu si Volax itu langsung keluar. Atau kalau kita pakai kamera, ini bisa jadi juga tombol shutter. Tapi di luar itu kita bisa custom ya buat ngebuka shortcut aplikasi lain juga di settingan. Tinggal atur aja sesuai kebutuhan. Terus untuk speaker stereonya juga lumayan sih, ya meskipun kalau kita set yang paling kencang 100% itu suaranya agak pecah-pecah dikit. Tapi seberapa nampol speakernya, coba deh dengerin di sini.
Ya, di saat HP sekelasnya cuma bisa ngasih chipset Unique SoC yang jadul atau Snapdragon tipe lawas macam 685, Infinix Hot 70 ini masih stay dengan Helio G100 yang speednya cukup kencang di harga 2 jutaan. Ya, bisa dibilang nggak upgrade sih, tapi ya seenggaknya in this economy, dia main di mode bertahan dengan spek yang masih enak buat dipakai harian. Skor Antutunya 500 ribuan, dan ini masih ditanemin dengan memori yang udah pakai UFS dan RAM di LPDDR4X. Ini kombinasi yang bisa dibilang cukup langka ya buat HP harga 2 jutaan sekarang. Nah, Infinix Hot 70 yang saya pakai ini varian memori yang tengah-tengah ya, di 6/128. Dan so far saya pakai buat harian sih performanya masih ngangkat banget ya. Ini buat multitasking, buka tutup aplikasi, hampir nggak ada nge-lag yang cukup ganggu lah, aman banget. Apalagi ditanemin sama software yang juga smooth ya. Ini pakai XOS 16 terbaru yang basisnya juga udah Android 16. Asli, XOS sekarang tuh udah jauh beda banget dengan XOS yang Infinix yang dulu-dulu. Ini bahkan kalau saya rasa-rasain ya, udah berasa kayak pakai Android yang skin murni gitu ya, yang pure Android ya, nggak ada skin macam-macam dan berasa enteng banget di sini. Terus jaminan update software-nya juga cukup panjang ya. Ini bahkan dijanjiin update sampai 5 tahun ke depan, plus janji update Android itu sampai 3 generasi. Kalau dipakai buat main game gimana nih? Ya, buat push rank Mobile Legends, ini yang bikin saya kaget. Settingan frame rate-nya bisa mentok ke super alias up to 90 fps. Awalnya saya ngira ya palingnya mentok di stabil di 60 fps doang pas dimainin. Ternyata beneran tembus 89 sampai 90 fps. Dari match pertama sampai kelar match ketiga, performanya juga konsisten ya dan hampir nggak ada frame drop yang ngeganggu. Main PUBG Mobile atau game shooter lain juga enak banget karena sensor gyro-nya tuh udah hardware yang asli ya. Jadi aiming-nya tuh nggak berasa delay kayak pakai gyro yang virtual. Terus suhunya juga aman banget ya pas dipakai main game dan saya jarang sih nemu suhu tuh di atas 45 derajat Celcius. Oke lanjut, kalau kameranya gimana nih? Enak gak sih dipakai buat konten? Well, kalau buat foto-foto sih jujur ya, saya nggak expect kalau kameranya semenyenangkan ini. Emang sih, kamera belakang ini aslinya cuma satu doang yang kerja. Kamera utama 50 megapiksel. Warna-warnanya cakep ya, even dipakai foto point and shoot yang ngasal, kita tetap dapat kualitas yang nggak kayak HP 2 jutaan. Dan bisa dibilang racikan software kamera Infinix sekarang udah makin matang sih. Nggak cuma main gonjreng-gonjreng doang. Beberapa foto yang cahayanya lumayan keras, backlight parah, hasil akhirnya tetap paripurna. Detailnya cakep, HDR-nya perform, porsi warnanya tuh pas lah. Nggak cuma buat foto-foto siang doang, hunting foto malam pun masih kebantu sama mode malamnya yang cukup agresif. Ya emang sih, nggak secakap foto di cahaya melimpah pas siang-siang, tapi di sini noise-nya udah makin minim dan bisa ngerendam cahaya lampu malam yang lumayan keras. Ya, kamera HP 2 jutaan kalau dipakai buat konten hasilnya gimana nih? Nah, ini saya ambil pakai Infinix Hot 70 ya. Yang mana kamera videonya tuh udah punya fitur stabilisasi. Jadi ya ini pakai sambil jalan, hasilnya nggak terlalu yang gempa bumi parah. Ini masih anteng ya, steady. Dan kalau diaktifin fitur stabilisasi sih emang resolusinya tuh bakal ngunci di Full HD 30 fps aja. Karena aslinya ini kamera tuh bisa rekam up to 2K 30 fps. Cuma ya kalau kita pakai resolusi maksimal, fitur stabilisasinya sampai detik ini tuh belum bisa diaktifin ya. Kayaknya mau kabur dia. Pus. Pus, pus, pus. Nah ini sambil cek autofocusnya gimana. Sekarang jam 4 sore. Lumayan gercep ya untuk ukuran HP 2 jutaan. Terus kalau dipakai buat nge-vlog sih sebenarnya skill kameranya mirip ya dengan kamera belakang. Yang mana kalau kita pengen pakai fitur stabilisasinya ya dia cuma dimentokin di Full HD doang kayak gini. Yang saya agak kurang suka sih sebenarnya di angle-nya ya. Ini angle-nya lumayan sempit dan nggak ada opsi buat melebarin lagi. Jadi ya kalau pengen agak luasan kita mesti manjangin tangan kayak gini. Nah kalau untuk suara gimana nih mikrofonnya? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih berasa kerasa-kerasa? Coba komen di bawah. Ya satu hal yang saya suka dari HP ini, baterainya awet pol-polan. Kayak misalnya dipakai buat nonton 1 jam, itu baterainya cuma turun 4%. Dipakai push rank setengah jam, paling cuma kemakan sekitar 5%.
Bahkan kemarin saya sempat, pakai buat navigasi Maps ya di mobil, muter-muter 1 jam itu cuma turun sekitar 4%. Ya selain faktor kapasitas baterainya yang udah makin monster di 6.000 mAh, faktor layar yang cuma HD itu juga ngasih kontribusi kenapa konsumsi baterai HP ini jadi makin awet. Terus kalau butuh power buat ngisi gadget lain atau HP lain, HP ini juga bisa reverse charging ya dengan speed up to 10 watt. Nggak kenceng sih, tapi seenggaknya lumayan kebantu pas lagi darurat. Dan alhamdulillahnya ya, di tren harga HP makin naik ini, Infinix masih ngasih charger yang satset ya, 45 watt, yang mana bisa ngisi full tank itu 1 jam lebih dikit. Oke, jadi kesimpulannya, tahun ini kalau kita ngincer HP 2 jutaan baru yang speknya sedar-der dulu, jujur sekarang udah susah banget. Ya gimana, harga naik, rupiah melemah, indeks ekonomi kalau pengen HP 2 jutaan yang speknya oke luar dalam sih, mending ngincer yang seri-seri lama aja. Nah itu pun kalau stoknya masih ada gitu ya. Tapi ya benefit beli seri baru kayak Infinix Hot 70 ini tetap ada sih. Kayak jamin update lebih panjang, skin lebih cakep dan juga tahan banting, terus fitur-fitur baru. Ya meskipun harus bertahan dengan hardware yang bukan seri teranyar, tapi seenggaknya masih ngasih performa yang masih gahar. Ya kalaupun budgetnya cuma mentok di kepala 2 jutaan, saran saya sih mending ambil yang 6/128 aja. Ya seenggaknya nafas multitaskingnya lebih lega buat dipakai jangka panjang. Atau kalau mau yang spek gaming sekalian dan udah 5G dengan harga yang sama-sama 2 jutaan, Nubia Neo 3 seri tahun lalu lebih menarik gak sih? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Infinix Hot 70. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.